Ya, nggak ada rekomendasi yang spesial di sini. Karena kenapa? Ya, karena saya bukan orang yang seperti dulu lagi yang suka rekomendasi pemain-pemain seperti dari pemain bertahan, penyerang ataupun pemain tengahnya. Cuman di sini, jika kalian gabut, sok silakan nonton ini dan saya bakal rekomendasi yang sangat-sangat keren sih. Dan juga sangat nyeleneh. Intinya sih kayak gitu. Agak sedikit nyeleneh, nggak masalah kan? Ya. Dan di sini kita bakal rekomendasi yang ada di pasarnya dan kita udah beberapa atau udah kita ambil beberapa daftar pantauan yang kita miliki dan juga ada sangat-sangat spesial yang kita gituin. Dan di kiper ya, coba kita bakal rekomendasiin dengan kiper ini. Namun akan tetapi dengan postur tinggi badan yang tidak begitu tinggi, yaitu di bawah 190 cm. Untuk rekomendasi kali ya, rekomendasi yang pernah gua coba dan juga pernah gua lawan, kiper-kiper yang tingginya di bawah 190 cm. Dan ada beberapa pemain di sini, ada 8 pemain. Dan juga entah kenapa ya, banyak orang yang memakai kiper yang di bawah 190 cm. Wah, apakah ini bertanda dengan kiper yang di bawah 190 cm lagi di buff atau gimana? I don't know. Kita mulai dari yang namanya Oliver Kahn. Tetaplah dari operator tinggi dulu kita mulai, yaitu Oliver Kahn. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai Oliver Kahn yang dulu, yang Ragnarok itu, wah, harus diambil sih. Gua nggak sempat ngambil, serius nggak sempat ngambil, maka dari itu ketinggalan jauh. Aduh, ini gedeng loh asli Oliver Kahn. Tak kenapa ya, gila lah, edan dah intinya, kita tawaras dah intinya, gas gitu wae dah intinya. Tawaras udah gua sebutin dengan gameplaynya dari kata-kata. Cuma kalau misalnya kalian masih tetap gak percaya, sok silakan ambil aja Oliver Kahn, mumpung masih ada eventnya 11 harian lagi dari hari ini yang gua record ya. Buruan ambil gih, refleksnya, oke? Walaupun ini poin posisinya cuma buat 5 poin, itu luar binasa posisinya, bisa banget. Apalagi kalau misalnya kita syuting flashing lah intinya, tendangan pisang ataupun flashing, wah, masih bisa ditepis, masih bisa ditangkap. Walaupun tinggi dengan 188 cm, cuman oke lah, ini yang paling worth it di antara yang lain dengan tinggi 188 cm. Oke? Yes sir. Ya, walaupun dia tidak ada trade pelempar jauh kipernya ya, cuman is okay. Berikutnya adalah Oliver Bowman. Ini sama aja dengan yang tadi, cuma bedanya 187 cm. Cuma beda satu doang. Cuman dari segi gameplaynya masih mending Oliver Kahn. Cuman kalau misal Oliver Bowman ini ya agak sedikit mana ya, pandang pemain dan juga harus cari formasi yang cocok sebenarnya sih dengan Bowman ini. Dan ada beberapa laga yang pernah gua lawan pakai Bowman ini, dia bisa nepis. Nah pas di laga berikutnya, beda player ya intinya, dan dia juga sama pakai Oliver Bowman ini, bisa banget gua bobol asli.
Berarti emang formasinya ini bisa dibilang beda atau emang milih-milih orang atau gimana gitu. Tapi dari segi refleksnya ini juga lumayan 132, dia nggak dibandingkan posisinya 128, cuman beda 4 poin aja loh, asli. Ya kan? Harusnya ini bisa. Kalau misalnya kalian bisa memilih formasinya yang tepat ataupun emang nggak cocok dengan lu aja. Maksudnya nggak cocok dengan lu, maksudnya itu nggak cocok dengan akun lu yang itu sama Bowman. Udah intinya gitu. Berikutnya Ter Stegen. Ini gimana ya gue jelasinnya, dengan tingginya 187 juga sama dengan Bowman. Gimana dengan jelasinnya ya, walaupun posisinya 124 dengan refleks 126, ini dengan Bowman sih kalau kata gua. Ini dengan harganya segini cuman masih sering kebobolan, tapi nggak begitu itu banget bagus, cuman kayak agak kurang lah, sangat-sangat kurang lah kalau kata gua. Nah, berbanding terbalik dengan Jordan Pickford, ini mah jangan ditanya ya. Dia kalau misalnya lagi WW banget, kalau lagi lo banget asli. Jordan Pickford nih tengah-tengah, tapi nggak begitu ke tengah banget. Cuma masih lebih baik Jordan Pickford daripada Ter Stegen kalau kata gua. Entah kenapa gua kok ketemu lawan yang pakai Jordan ini, pakai Pickford nih. Aduh, ibarat katanya gue pengen gitu aja lah, serasa pengen buktiin emang bener nggak yang dipakai di musuh itu sejago itu atau enggak. Cuman gue belum sempet nih, gue biasanya bertemu dengan Jordan Pickford nih di musuh-musuh doang, cuma belum sempet gue pakai. Apa saya yang salah apa gimana ini? Kadang gue lawan dia itu nepisnya, refleksnya oke banget, dari posisinya juga bener sama gitu. Cuman di satu sisi gue lawan dia juga, lah kok kayak gini banget ya, apa dia ke scam apa gimana gitu. Cuma ini kayaknya benar-benar kudu gue pakai dulu dah intinya si Pickford nih, apalagi dia murah ya. Tuh cuman 325 juta koin, dan dia punya trade yang sangat bagus sekali, yaitu trade lempar jauh. Apalagi di FC Mobile juga kebanyakan pakai serangan counter attack ya, lebih banyaknya. Dan ya Pickford lah satu solusi terbaik lah kalau misalnya kalian mau coba-coba gitu ya, mau coba-coba kiper pendek gitu. Berikutnya ada Marcels di sini. Marcels ini dengan kartnya neon ya. Tingginya 188, menarik sumpah, sangat enak loh asli. Gue pernah pakai, recommend dah intinya. Masih mending Marcels ketimbang Pickford, ketimbang dari Oliver Bowman, Pickford ataupun Stegen, intinya gitu ya. Marcel yang ini gue kurang tahu apa enggaknya dibanding Marcel yang 105 ini. Karena kenapa? Gak beda jauh sebenarnya. Dan gue udah pakai dua-duanya juga sih. Nah itu yang bikin gue bingung. Kenapa? Dari segi statistik masih bagus yang TOTS dibanding yang kart neon gitu ya. Ya emang kart yang TOTS itu emang khusus banget lah intinya ya. Apalagi untuk ininya main bukan momen ya, berarti ini elite yang biasa. Oke. Kayaknya elite apa bukan ya, gue nggak tahu dah intinya. Intinya lebih bagus yang Marcels TOTS dah intinya. Cuma kalau misalnya mau nyobain dua-duanya silakan. Kalau misalnya mau mandang OPR ambil yang 106. Kalau misalnya buat segi gameplay kayaknya lebih bagus yang TOTS. Itu sedalam hati gua yang kenapa ngomong kayak gitu
Pokoknya yang pernah gua coba kayak gitulah. TOTS lebih oke daripada yang neon itu. Dan di OPR yang paling kecil yaitu 104 ada 2 nama di sini. Berarti sebentar 111 9 8 7 6 5. Wah, berurutan cuman nggak ada 110 nih. Aduh, gimana sih nih ya. Brand Leno ini pernah gua pakai juga dan ini sangat-sangat oke banget dengan refleks yang begitu oke. Posisinya juga sangat sekali dan ini lebih tinggi dari yang lain yaitu 189 cm dan membuat dia gameplaynya hampir serupai dengan OPE yang tinggi 191. Ya cuman lagi-lagi itu doang. Tendangan pressing masih kurang sedikit banget. Cuma masih mending lah daripada gak bisa nepi sama sekali dengan flashingnya ya. Dan juga Brandon ini juga harus menyatu dengan backnya ya, karena jika misalnya backnya yang agak sedikit beda gameplay dengan kalian dengan Brandon nya, maka ya agak sedikit angin-anginan lah intinya gitu bermainnya. Dan ini adalah yang terakhir yaitu Mattia Perin. Mattia Perin gimana ya? Gue pernah coba cuman kayaknya lebih bagus Ter Stegen gak sih daripada dia? Coba kalau misalnya kalian mau coba, sok silakan. Gimana reaksinya? Ya, yang intinya gue pernah nyoba, cuman bagusan Ter Stegen kayaknya daripada dia. Jadi gue anggap mendingan Mattia Perin ini gak usah kita masukin ke radar dah. Kurang banget asli loh. Mendingan Pickford asli daripada Perin, mendingan Pickford cok. Walaupun tingginya 185 cuman oke lah. Oh satu lagi, sebenarnya ada satu lagi OPR 107 kalau nggak salah ya, 107 dengan tingginya sama dengan Pickford dan juga gameplaynya lumayan oke lah. Kalian harus tahu lah, dia itu kartunya icon La Liga dah gitu aja. Kalian bisa nyobain sendiri itu enaknya segimana, dan untuk gameplaynya sama kayak Marcel atau enggak atau Brand Leno intinya gitu. Dan inilah untuk beberapa rekomendasi kiper yang menurut gua oke dengan tinggi badan yang begitu tinggi yaitu di bawah 190 cm. Ada beberapa nama yang sedikit oke dan ada beberapa nama yang low banget. Tadi yang gua sebut yaitu Mattia Perin, itu sangat low banget intinya sih. Dan untuk salah satu yang paling OP di kiper ini ya tetap aja si Oliver Kahn. Cuman kalau misalnya kita jauhkan Oliver Kahn dulu ya, oke. Kalau misalnya dibanding Oliver Kahn, ya mungkin saya pilih Marcels. Gitu aja. Marcelsnya tapi yang TOTS. Dah, gitu aja. Gak usah lama-lama, intinya kita terlalu banyak berkicet bakat dah, intinya ini sudah sampai berapa menit, sampai berapa sekian lah ya. Cukup sekian di video kali ini, semoga bermanfaat. Yuk jangan lupa untuk kita stres bareng lagi nanti malam ya. Kalau misalnya paketan gue masih ada, kalau nggak ada ya berarti hampura banget. Oke, hampura banget berarti nggak bisa untuk bahagia bareng ataupun stres bareng lah intinya gitu. Dan ya cukup sekian di video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian suka silahkan like, comment, share, dan juga subscribe dan nyalakan notifikasi tolong channelnya supaya tahu update yang datang. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.